Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema belajar machine learning dengan Python. Dalam video kali ini, kita akan mengenal sampel dataset yang disediakan oleh scikit-learn. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like, dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami juga sudah menyiapkan notebooknya. Di sini kami akan switching dulu ke presentation mode. Topik bahasan kita kali ini adalah terkait sampel dataset yang disertakan pada modul scikit-learn. Kita mulai ya sesi pembelajarannya. Modul scikit-learn juga menyertakan sejumlah dataset klasik yang umum digunakan dalam proses pembelajaran statistika maupun machine learning. Berikut akan kami demokan tahapan untuk mengakses dataset tersebut. Untuk kasus kali ini, dataset yang digunakan adalah Iris dataset. Nah, di sini caranya cukup sederhana ya. Kita cukup import dulu saja function load iris. Nah, function ini kita import dengan memanggil satu baris ini. From sklearn.datasets, lalu diikuti dengan import, lalu diikuti dengan load underscore iris. Nah, nama fungsinya adalah load iris karena dataset yang mau kita load adalah iris dataset. Lalu untuk memanggil dataset ini, caranya juga cukup mudah. Kita panggil saja load underscore iris, lalu diikuti kurung buka kurung tutup, dan nanti datanya akan kita tampung ke dalam suatu variabel. Dalam hal ini, nama variabelnya adalah iris. Lalu berikutnya di sini kita coba tampilkan isi dari variabel irisnya. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Nah ini dia, ini merupakan isi dari variabel iris. Kita coba scroll up ya. Nah lebih kurang seperti ini. Nah kalau kita perhatikan strukturnya, isi dari variabel iris ini atau data yang ditampung dalam variabel iris ini memiliki struktur dictionary ya. Nah dictionary sendiri merupakan salah satu built-in data structure dalam pemrograman Python. Di mana dictionary ini merupakan suatu data structure yang terdiri dari key and values. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan dictionary, kami sangat menyarankan untuk menyimak seri pembelajaran terkait struktur data Python yang tersedia di channel Indonesia Belajar ini. Nah, lalu berikutnya di sini kita akan coba mendata keys apa saja yang dimiliki oleh dictionary ini. Caranya kita tinggal panggil saja iris.keys, kurung buka kurung tutup. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Dan bisa nampak di sini ya, keys yang tersedia adalah data, target, frame, target names, DSCR, feature names, dan juga file name. Key data ini akan berasosiasi dengan data-data features, sedangkan target akan berasosiasi dengan data-data target. Penjelasannya nanti kami akan sertakan. Lalu berikutnya frame ini untuk menandakan apakah data formatnya berupa data frame atau bukan. Nah, by default data formatnya adalah NumPy array. Tetapi nanti di akhir sesi pembelajaran ini akan kami demokan juga cara untuk meload dataset ini dalam format Python Pandas data frame. Lalu berikutnya di sini ada target names dan features names. Ini akan berkorelasi dengan nama atau label untuk setiap features dan juga untuk targetnya. Lalu berikutnya ada key DSCR ya. Ini merupakan kependekan dari description, di mana kita akan menggunakan key ini untuk mengakses description dari datasetnya. Lalu terakhir di sini ada key file name. Ini akan berasosiasi dengan lokasi dari file dataset ini. Nah, lebih kurang seperti itu penjelasan terkait setiap key dari datasetnya. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Langkah pertama yang umum dilakukan setelah mendapatkan suatu dataset adalah membaca dan mempelajari deskripsi dari dataset tersebut. Berikut akan kami demokan cara untuk mengakses metadata atau deskripsi dari sampel dataset yang disertakan oleh scikit-learn.
Nah, di sini kebetulan dataset yang kita gunakan adalah Iris dataset. Bagi kalian yang penasaran dengan Iris dataset, kami juga akan menyertakan referensi untuk mengakses dan mempelajari Iris dataset ini lebih lanjut. Kalau kita klik di sini ya, di sini adalah halaman Wikipedia untuk Iris Flower dataset. Nanti bagi yang tertarik, kami akan sertakan referensi ini pada deskripsi video. Di sini kami close dulu saja. Untuk mengakses metadata atau deskripsi dari sampel dataset yang disertakan oleh scikit-learn, caranya cukup mudah ya. Di sini kita tinggal panggil saja nama variabelnya, lalu diikuti dengan .descr. Kita coba print ya hasilnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini merupakan isi dari description-nya. Di bagian paling atas, di sini ada keterangan terkait dengan judul atau nama dari datasetnya. Untuk kasus kita di sini, nama datasetnya adalah Iris Plants Dataset. Lalu berikutnya di sini terdapat beberapa informasi tambahan. Semisal di sini ya, number of instances ini merepresentasikan jumlah barisnya. Total di sini tersedia 150 instances atau 150 baris data. Lalu di sini juga ada keterangan tambahan 50 in each of 3 classes. Berarti nanti akan terdapat 3 kelas di mana setiap kelasnya terdapat 50 baris data. Nah, informasi kelasnya bisa diperoleh di sini nih. Ya, jadi kelasnya ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Lalu berikutnya number of attributes, ya ini jumlah attributes-nya. Di sini terdapat 4 numerik ya atau 4 numerik attribute. Nah, di sini adalah keterangan dari atributnya. Atribut pertama di sini adalah sepal length, atribut kedua sepal width, atribut ketiga adalah petal length, dan atribut keempat adalah petal width. Dan keempat atribut ini diukur dalam satuan cm. Nah, atribut ini juga nanti dikenal dengan istilah features. Lalu berikutnya di sini ada kelas. Kelas ini nanti akan dikenal sebagai target. Karena dataset ini merupakan dataset untuk klasifikasi. Kita lanjut ya guys ke deskripsi berikutnya. Ini terkait dengan summary statistics. Nah, summary statistik ini berbicara mengenai statistika deskriptif dari data-data numeriknya. Di sini akan ada informasi terkait nilai terkecil atau min, nilai terbesar atau max, min atau rata-rata ya, dan juga standard deviation-nya. Nah, selain itu juga disertakan informasi terkait korelasi dari setiap atribut ini terhadap kelasnya. Nah, ini dia, ya ini merupakan nilai korelasinya. Kita coba lihat ya deskripsi berikutnya, ini terkait dengan missing attribute values ya. Dan bisa kita lihat di sini ya, missing value-nya none, artinya semua datanya lengkap, tidak ada data yang kosong. Lalu ada keterangan tambahan lain, class distribution, ya di sini adalah 33,3% for each of 3 classes. Jadi distribusinya ada sekitar 33,3% untuk setiap kelasnya. Di mana sebenarnya detailnya sudah disampaikan sebelumnya. Di mana untuk setiap kelasnya terdapat 50 data. Lalu berikutnya di sini ada creator-nya, atau orang yang membuat dataset ini. Creator-nya adalah R.A. Fisher. Lalu ada keterangan donornya, dan juga keterangan waktu terkait kapan dataset ini dibentuk. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, dataset ini termasuk dataset klasik yang dibentuk pada bulan Juli tahun 1988. Berikutnya di sini ada deskripsi tambahan atau narasi terkait datasetnya. Dan terakhir ya, di sini juga terdapat beberapa referensi yang bisa kita pelajari lebih lanjut kalau kita mau mencari tahu terkait dataset Iris ini. Nah, ini dia guys, lebih kurang terkait metadata yang disertakan oleh scikit-learn untuk setiap sampel datasetnya. Di sini kami bisa bilang bahwa metadatanya sangat lengkap sekali. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Setelah mempelajari deskripsi dari dataset, tahapan selanjutnya adalah mengakses explanatory dan juga response variables-nya. Explanatory variable seringkali dikenal dengan istilah features, sedangkan response variable seringkali dikenal dengan istilah target. Berikut akan kami demokan cara untuk mengakses features dan target dari dataset Iris. Nah, di sini ya, dataset Iris-nya sebelumnya kan sudah kita load ke dalam variabel Iris. Untuk mengakses feature atau explanatory variables-nya,
Caranya cukup mudah, kita tinggal panggil saja iris.data. Nah, di sini nilainya akan kami tampung ke dalam variabel X besar. Nah, X besar ini merupakan variabel yang umum digunakan untuk menampung features. Lalu berikutnya kita akan panggil X.shape. Nah, X.shape ini digunakan untuk mengakses dimensi dari datanya. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Nah, ini dia, ya ini merupakan dimensi dari datanya. Bisa kita lihat di sini 150,4. Artinya di sini dimensi datanya terdiri dari 150 baris dan 4 buah kolom. Nah, kalau kita mau melihat isi dari datanya, ya kita tinggal uncomment saja yang ini. Lalu kita coba komen ini ya. Kita coba eksekusi ulang. Dan ini dia datanya, ya. Bisa kita lihat di sini ya guys, terdiri dari 4 buah kolom. Dan total jumlah barisnya ada 150 baris. Dan bisa kita lihat juga di sini tipe datanya adalah array. Atau lebih tepatnya adalah NumPy array. Oke, berikutnya kita akan beralih ke response variable. Response variable ini nama lainnya adalah target. Dan cara mengaksesnya cukup mudah, kita tinggal panggil saja nama variabelnya, lalu .target. Ya, dalam hal ini adalah iris ya, iris.target. Lalu kita masukkan ke dalam variabel y kecil. Nah, penggunaan variabel y kecil juga cukup umum digunakan untuk merepresentasikan target. Lalu berikutnya kita juga akan coba tampilkan dimensinya dengan memanggil y.shape. Kita coba eksekusi dulu skripnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. 150, ya, atau lebih tepatnya adalah 150,1. Artinya, dataset ini terdiri dari 150 baris dan 1 buah kolom saja. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah baris untuk features dan targetnya harus sama. Lalu berikutnya kita akan coba tampilkan nilainya atau isinya. Kita coba komen dulu yang ini. Lalu kita uncomment y-nya. Kita coba eksekusi ulang. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Nah, features dan target ini saling berhubungan, ya. Di sini untuk features yang paling awal ya, atau paling pertama, ini kan nilainya 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Nah, sekumpulan features ini akan berkorelasi dengan target bernilai 0. Lalu berikutnya untuk feature yang urutan kedua, ya, 4,9, 3,0, 1,4, 0,2. Nah, satu set features ini akan berkorelasi dengan target yang kedua, yaitu 0 juga. Dan seterusnya. Nah, ini lebih kurang penjelasan singkat dari kami terkait mekanisme atau cara untuk mengakses features dan target dari sampel dataset yang disertakan oleh scikit-learn. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Kalau kita perhatikan dari features dan target yang kita akses sebelumnya, kita hanya dapat melihat sekumpulan nilai yang tersimpan dalam suatu array. Tetapi kita tidak mengetahui makna dari nilai-nilai tersebut. Nah, untuk memahami makna dari nilai-nilai tersebut, kita butuh untuk mengakses features name dan target names. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini untuk mengakses features name, caranya cukup mudah. Kita tinggal panggil saja nama datasetnya, dalam hal ini adalah iris, lalu kita panggil .features_name. Dan di sini kita akan tampung ke dalam variabel feature names. Kita coba eksekusi di sini. Dan ini dia hasilnya. Ya, di sini bisa nampak ya, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, urutan di sini sangat penting sekali. Berarti urutan pertamanya adalah sepal length dan sepal width dulu ya, baru diikuti dengan petal length dan petal width. Nah, ini akan berkorelasi dengan data yang ada di sini nih. Kalau kita lihat ya, untuk features kan ada 4 kolom ya. Berarti yang pertama ini akan merepresentasikan ini nih. Sepal length ya. Berarti ini merupakan kolom sepal length, ini kolom sepal width, ini petal length, dan ini adalah petal width. Nah, dengan cara demikian kita mulai bisa memahami nilai dari setiap kolom pada features-nya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, demikian juga terkait dengan nilai dari target. Untuk mendapatkan keterangan dari targetnya, kita bisa panggil iris.targetNames. Kita coba eksekusi dulu skripnya di sini.
Dan ini dia hasilnya. Ya, untuk target names ada Setosa, Versicolor, dan Virginica. Dan kalau kita lihat di sini ya, indeks ke-0-nya adalah Setosa, indeks ke-1-nya adalah Versicolor, indeks ke-2-nya adalah Virginica. Karena ini merupakan array, maka indeksnya dimulai dari 0. 0, 1, 2. Nah, kalau kita balik ya ke slide sebelumnya, ini merupakan targetnya. Kalau kita lihat nilai targetnya itu ada 0, 1, dan 2. Nah, sekarang kita tahu nih, kalau 0 itu berarti akan berasosiasi dengan data Iris Setosa. Nilai 1 berarti Iris Versicolor. Sedangkan nilai 2 berarti Iris Virginica. Nah, bagaimana guys? Mulai bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Bila mana dibutuhkan, kita juga bisa memanfaatkan Matplotlib untuk melakukan visualisasi data. Kali ini kami akan demokan proses visualisasi data sepal-length dan sepal-width dalam bentuk scatterplot. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu ya modul pentingnya. Import matplotlib.pyplot, kita import sebagai PLT. Lalu berikutnya, karena kita akan memvisualisasikan dua feature pertama, yaitu sepal-length dan sepal-width, maka kita lakukan slicing seperti ini. Ini artinya kita hanya menyertakan dua kolom pertama saja dari variabel X-nya. Lalu berikutnya, ya kita akan hitung nilai Xmin, Xmax, Ymin, dan Ymax. Nah, di sini konteks Xmin, Xmax, Ymin, Ymax-nya, berarti Xmin, Xmax ini akan berasosiasi dengan nilai terkecil dan juga nilai terbesar dari kolom yang indeks 0. Atau dengan kata lain, berasosiasi dengan kolom sepal-length. Sedangkan Ymin dan Ymax ini akan berasosiasi dengan kolom indeks ke-1, yaitu sepal-width. Lalu nilai terkecil dan nilai terbesarnya kita kasih extra space sebesar 0,5. Nah, di sini agar lebih jelas, kita coba langsung plotting saja ya hasilnya. Nah, ini dia, ya lebih kurang seperti ini hasil plottingnya. Bisa kita lihat ya, di sini batasannya akan dilebihi sebesar 0,5 dari nilai min maupun nilai max-nya. Nah, ini dimaksudkan agar batasannya tidak terlalu tight atau tidak terlalu ketat. Berikutnya di sini, karena kita ingin membentuk scatter plot, maka kita panggil plt.scatter. Sumbu X-nya kita ambil dari features indeks ke-0 dan sumbu Y-nya kita ambil dari features indeks ke-1. Atau dengan kata lain, sumbu X-nya adalah sepal-length dan sumbu Y-nya adalah sepal-width. Lalu berikutnya di sini ada parameter ketiga yaitu C. C ini merupakan color ya, dan color-nya ini kita tentukan dari nilai variabel X. Dan kita tahu di sini ya, nilai variabel X-nya ini akan berasosiasi dengan nilai targetnya. Dan kita tahu juga ya, nilai targetnya hanya ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Kita coba lihat lagi hasil visualisasinya. Nah, di sini bisa nampak juga ya, hanya terdapat 3 kode warna, yaitu purple, green, dan yellow. Di mana masing-masing kode warna ini akan merepresentasikan kelas atau species dari iris-nya. Nah, lalu berikutnya di sini ya, untuk memberikan keterangan tambahan, kita sertakan X label dan Y label ya. X labelnya adalah sepal-length dan Y labelnya adalah sepal-width. Lalu kita set juga nilai minimum dan maksimum untuk X dan Y aksisnya. Lalu berikutnya kita juga aktifkan grid-nya. Dan terakhir kita panggil PLT show untuk memunculkan plottingnya. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan visualisasi data dengan Matplotlib, kalian bisa menyimak seri pembelajaran visualisasi data dengan Matplotlib yang pernah kami garap sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Sebelum melakukan proses training model, umumnya dataset akan dibagi menjadi dua bagian yang biasa dikenal dengan istilah training set dan testing set. Proses pembagiannya dilakukan secara acak. Modul scikit-learn sudah memfasilitasi kita untuk melakukan proses ini dengan lebih mudah. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, untuk melakukan splitting atau pembagian dataset menjadi training dan testing set, di sini pertama-tama kita import dulu function train_test_split. Caranya, kita panggil saja from ascaler.model_selection, lalu kita panggil import train_test_split. Nah, untuk melakukan splitting dataset, caranya cukup mudah, kita tinggal panggil saja fungsinya,
trend test split. Nah, fungsi trend test split ini akan membutuhkan 4 parameter. Parameter yang pertama adalah features-nya, parameter yang kedua adalah targetnya atau target labelnya, lalu parameter ketiga adalah test size-nya. Test size ini akan merepresentasikan ukuran dari testing set-nya. Nah, ukurannya ini mulai dari 0 sampai dengan 1, dan ini merepresentasikan persentase. Nah, di sini test set-nya kita set sebagai 0,3. Artinya proporsi dari test set-nya adalah 30%, sedangkan trend set-nya adalah 70%. Lalu seperti kami pernah jelaskan sebelumnya bahwa proses splitting ini dilakukan dengan menggunakan pengacakan. Tetapi kita juga mau agar proses pengacakannya konsisten, sehingga kita bisa melakukan replikasi. Oleh karenanya di sini kita perlu tentukan random seed number-nya. Nah, pada scikit-learn, random seed number ini dikenal dengan istilah random state. Untuk kasus kita kali ini, kita set nilai random state-nya adalah 1. Hal lain yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah fungsi trend test split ini akan menghasilkan 4 kelompok data. Oleh karenanya di sini kita perlu menampungnya ke dalam 4 variabel. Kelompok data yang pertama adalah xtrain, kelompok data yang kedua adalah xtest, kelompok data ketiga adalah ytrain, dan kelompok data yang keempat adalah ytest. Xtrain ini akan menampung features untuk training set, lalu xtest ini akan menampung features untuk testing set, ytrain akan menampung target untuk training set, dan ytest akan menampung target untuk testing set. Di sini kita juga akan coba tampilkan shape atau dimensi untuk setiap datasetnya. Kita coba eksekusi dulu di sini. Bisa kita lihat di sini untuk training dataset ya, jumlah barisnya atau jumlah datanya adalah 105 ya, baik untuk X maupun Y-nya. Dan untuk testing dataset, jumlah barisnya adalah 45, baik untuk X maupun Y-nya. Dan kalau kita lihat secara proporsi sudah memenuhi ya, 30% untuk testing dataset, dan 70% untuk training dataset. Oh ya, di sini kalian nggak usah bingung ya, kok tiba-tiba jumlah kolomnya hanya ada 2. Karena ya sebelumnya di sini kita sudah melakukan filtering di mana kita hanya memfilter nilai X ini dengan memilih 2 kolom pertama saja. Oke, kita coba lanjut lagi ke sini. Nah, bagaimana guys terkait mekanisme untuk melakukan splitting, training, dan testing dataset? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Di awal sesi pembelajaran ini sempat disinggung bahwa kita bisa melakukan load sampel dataset yang disertakan oleh scikit-learn ini dalam format pandas data frame. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kita akan coba load iris dataset yang sama, hanya saja kali ini kita akan load sebagai pandas data frame. Caranya cukup mudah, kita cukup panggil saja load_iris, hanya saja kali ini kita menyertakan parameter tambahan, yaitu s_frame, yang kita beri nilai true. Lalu datanya kita tampung ke dalam variabel iris, dan berikutnya kita akan coba ambil nilai feature-nya. Di sini nilai feature-nya kita ambil dengan cara iris.data, dan kita tampung ke dalam variabel iris features df. Kita coba eksekusi ya guys script-nya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya guys, format datanya adalah pandas data frame dan bukan lagi numpy array. Demikian sesi pembelajaran terkait pemanfaatan sampel dataset yang disertakan oleh scikit-learn. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.